Hai guys, balik lagi sama kita di Kupas Berita. Jadi di Kupas Berita kali ini kita mau bahas apa, Ibu Cindy? Kita mau marah-marah. Ya, kita mau marah-marah gak sih? Jadi kita mau mengungkap sebuah kasus intoleransi di Padang, Sumatera Barat yang sebenarnya kasus ini tuh udah lama terjadi, Bang, dari tahun 2021. Tapi kayak ke-up lagi karena ada bukan perkembangan ya, ada semacam dampak lain yang diterima beliau ini gitu. Orang yang memperjuangkan jadi korban toleransi ini. Iya. Beliau ini namanya Bapak Elia Nuhia. Nah, jadi beliau ini beragama Kristen, Bang, dan dia ini sebenarnya berasal dari Nias. Tapi beliau dan keluarganya ini pindahlah ke Padang, Sumatera Barat. Nah, Bapak Elianu aja ya kita. Bapak Elianu. Jadi Bapak Elianu ini punya 6 orang anak, di mana salah satu anaknya, anak perempuannya ini bersekolah di salah satu SMA negeri di Padang. Dan akhirnya nama beliau ini viral setelah anaknya itu dipaksa untuk berjilbab, padahal anaknya ini Kristen gitu. Sampai akhirnya ya beliau ini disuruh menandatangani sebuah semacam surat katanya, dan suratnya ini ada indikasi untuk mengeluarkan anaknya ini dari sekolah. Itu terjadinya karena dia kemudian ketika dipaksa anaknya untuk mengenakan jilbab, dia menolak tapi dengan cara yang menurut saya kreatif. Gimana tuh? Diangkat di medsos, live Facebook. Nah, gara-gara itulah kemudian dia itu dipanggil oleh sekolah. Dipanggil sekolah. Jadi kayak kalau kamu nggak mau anak kamu berjilbab, ya keluar aja gitu loh. Keluar aja gitu. Nah, dan akhirnya katanya live-nya ini viral ya. Viral lah di semua sosmed, dan istilahnya semua warga Padang ya, bahkan semua warga Sumatera Barat tuh nonton, dan akhirnya ya beliau nih semacam kena sanksi sosial gitu loh, Bang, akibat dari videonya ini. Kayak dia kan nge-up banget nih, anak gue dipaksa berjilbab gitu. Kayak, nah, salah satu dampak yang paling besar adalah beliau ini kan punya bisnis servis AC ya. Servis AC, dan semua sekitar 300 pelanggannya itu kayak udah nggak mau lagi servis AC di situ, dan akhirnya bisnis AC-nya ini mengalami kebangkrutan gitu, sampai beliau ini harus menjual mobil pribadinya, truk pick up juga yang biasa untuk dan memberhentikan juga para karyawannya. Karena waktu itu sempat dapat perhatian dari Menteri Pendidikan pada saat itu ya, Pak Nadiem itu sampai bikin peraturan gitu ya sih. Soal Pak Nadiem bikin peraturan yang melarang, bahkan kalau nggak salah keputusan menterinya nggak cuma sendirian ya, dengan beberapa menteri lainnya ya. Jadi ada di SKB 3 menteri itu dibuatnya tahun 2021, ada Kementerian Agama, Kemendikbud, dan Kemendagri kalau nggak salah. Nah, itu mengatur soal cara berjilbab. Maksudnya intinya jangan sampai sekolah-sekolah ini memaksa memaksa perempuan untuk berjilbab gitu. Dan yang lebih menurut aku ya, Bang, salah satu SKB yang penting ini adalah kalau ada sampai ketahuan sekolah yang mewajibkan siswinya berjilbab, maka dana operasionalnya itu bakal dicabut. Ini kan setiap sekolah dapat dana bakal dicabut. Dana bosnya gitu. Jadi ya, dan sayangnya peraturan ini tuh jadi kan ada yang uji materi, Bang, dari di judicial review. Iya, judicial review oleh salah satu ormas di Sumatera Barat, dan sayangnya ormas ini ngajuin judicial review bahwa udah deh jangan ke Mahkamah Agung jangan sampai disahin nih, dan sayangnya MA ini mengabulkan si judicial review ini. Jadinya SKB 3 menteri ini nggak pernah pernah disahkan ya kalau yang mana? Yang SKB 3 menteri ini sempat tapi dicabut. Kemudian itu sampai sekolah-sekolah menghentikan kewajiban itu. Tapi kemudian gara-gara ada judicial review dari kelompok masyarakat di Sumatera Barat ini, nah si Mahkamah Agung kan entah gimana, saya sendiri nggak ngerti ya, karena apa Mahkamah Agung sampai menyetujui peraturan tersebut. Nah, akhirnya itu dibatalkan, yang keputusan menterinya yang dibatalkan. Jadi diizinkanlah sekolah-sekolah di Sumatera Barat untuk mewajibkan murid-muridnya, siswi-siswinya untuk berjilbab. Jadi setelah sekian lama sempat dicabut larangannya, terus akhirnya diizinkan lagi. Karena kalau di Padangnya sendiri, Bang, itu ternyata memang mengatur cara berbusana untuk berjilbab. Kalau nggak salah di instruksi Wali Kota Padang tahun 2005, dan
katanya nih kata wali kota Padang pada saat itu ya Bapak Fauzi Bahar itu sebenarnya nggak ada masalah kok. Buktinya sampai tahun 2021 16 tahun berjalan baik-baik aja, nggak ada yang protes, kenapa baru sekarang katanya gitu. Iya. Jadi itu memang ya, saya sendiri orang Sumatera Barat kan, Gra ya. Kamu juga keturunan Sumatera Barat. Padang kan? ya? Ada. Pariaman dia. Walaupun budayanya sudah hilang, ya, tapi ada. Iya, saya sendiri tidak pernah tinggal di sana, tapi saya keturunan Sumatera Barat, Minang. Memang itu agak memprihatinkan ya. Terutama sejak era reformasi ini, ketika sebetulnya otoritas untuk mengatur otonomi daerah itu diberikan, memang Sumatera Barat itu semakin lama semakin kelihatan sangat menomorsatukan kepentingan Islam gitu loh. Jadi kayak melakukan agak diskriminatif atau bahkan bukan agak ya, diskriminatif terhadap umat-umat beragama lain. Nah, salah satu perwujudannya adalah kewajiban berjilbab ini. Jadi itu memang dilakukan tapi itu hanya Padang ya. Tapi sebetulnya kalau nggak salah Sumatera Baratnya sendiri sebagai sebuah provinsi kesannya menjadi semakin konservatif. Nah itu yang memang menjadi persoalan ketika kewajiban berjilbab itu pertama sudah diwajibkan ya ke seluruh siswi. Kedua termasuk siswi non Muslim. Itu kan jadi persoalan. Makanya si Pak Ilhanu ini protes yang sayangnya justru malah mendapat sanksi sosial dari masyarakat. Kabarnya kan benar-benar beliau nih cerita sampai sebangkrut-bangkrutnya Bang. Bahkan karena dampak itulah akhirnya beliau ini menjual rumahnya yang kabarnya belum laku gitu. Belum laku. Dia juga dapat ibarat kalau di Facebook apa inbox ya, ancaman, ibarat dia dapat DM lah kalau dari kita bahasanya ancaman, terus juga dapat hate DM ya, bukan hate comment, udah bukan hate comment lagi, itu udah ancamannya tuh masalahnya sampai tindak ancaman kekerasan. Pengusiran dari Sumatera Barat itu Bang. Ya. Nah dia tapi terus masih bertahan. Kalau sekarang si putrinya sendiri itu sudah lulus ya, tapi ya tadi kondisi ekonomi mereka itu sama sekali tidak baik-baik saja ya, dan mereka sendiri masih harus bayar kreditnya ke BRI. Mereka punya pinjaman berapa ratus juta gitu ya. Sekitar 300-an juta. Ya, sampai sekarang mereka setiap bulan masih harus nyicil 7 juta rupiah per bulan. Kita sih ada nomor BRI-nya. Jadi kalau teman-teman penonton mau ikut bantu gitu ya, mau kirim berapalah gitu ya, untuk rame-rame kita bantu Pak Elianu ini, itu tentu aja sangat baik ya. Nanti bisa kita share sih. Kita masukin di ini deh nanti di caption ya. Apa YouTube ya? Video ini. Teman-teman editor ya. Boleh. Tapi kalau memang melihat dari kasus di Kota Padang, bahkan mungkin seprovinsi ya Sumatera Barat ya, sangat disayangkan gak sih Bang? Apalagi misalnya kayak Sumatera Barat, Aceh gitu kan, yang memang kok terkesan provinsi syariat ya, padahal kan kita nih Indonesia gitu, Pancasila agamanya ya maaf ya nggak cuman Muslim, ada Kristen, Hindu, Buddha, tapi kok terkesan bukan memisahkan diri ya sebenarnya, kayak julukannya tuh provinsi syariah gitu loh, maksudnya yang memang mengedepankan agama gitu, padahal kan harusnya menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dong gitu. Ya saya bisa share cerita saya. Gimana saya sendiri dipecat dari Sumatera Barat. Iya. Jadi beberapa tahun yang lalu, ini yang saya katakan, ini memang provinsi agak berbau-bau konservatif lah ya. Jadi gini, mungkin Cindy tahu ya, kan ada yang namanya aplikasi Injil. Jadi Injil yang bisa kamu buka di kayak Alkitab online ya. Alkitab kayak online. Al-Quran online. Tapi bentuknya udah aplikasi nih ya. Nah, ketika itu ada yang namanya aplikasi Injil berbahasa Minang. Jadi kan Injil saya tahu kan memang diterjemahkan kan ke berbagai bahasa kan. Indonesia ya. Bahasa Indonesia tapi juga ada bahasa daerah. Yeah. Nah, salah satunya diterjemahkan ke bahasa Minang. Nah, itu ada tuh Injil berbahasa Minang. Nah, tiba-tiba saja pada saya lupa tahun berapa ya. Gubernur di sana menyatakan bahwa itu terlarang. Jadi nggak boleh ada tuh Injil berbahasa Minang, ya. Jadi aplikasi itu di-ban. Jadi dia minta agar Menkominfo yang membannya. Waktu itu udah di zaman, saya lupa apakah sudah di zaman Pak Jokowi atau sebelumnya.
Nah yang jelas adalah kemudian memang di-ban. Nah saya kan protes. Saya orang Sumatera Barat dan merasa bahwa loh kok keputusan ini sangat terbelakang ya. Kan biasa-biasa aja kali ada Injil berbahasa Minang. Iya. Jangan dong berargumen bahwa orang Minang itu mayoritas atau 100% Islam. Jadi nggak boleh tuh ada Injil berbahasa Minang. Yang saya tahu sih walaupun barangkali nggak banyak, ya biasa aja ada orang Minang yang juga beragama Kristen kan, dan mereka akan terbantu kalau bisa baca Injil berbahasa Minang. Dan menurut saya itu sangat diskriminatif. Jadi tidak toleran lah terhadap perkembangan agama lain di daerahnya. Nah, ketika saya protes, tiba-tiba ada sebuah organisasi adat di sana, ketuanya menyatakan bahwa wah, Ade Armando itu sudah menghina kayak menghina gitu ya kita sebagai orang Minang. Maka sejak saat ini Ade Armando dinyatakan bukan lagi warga Minang dan kehilangan semua hak-hak saya di sana, yang untungnya nggak ada. Maksud saya memang udah nggak tinggal di sana, nggak punya rumah adat di sana, nggak punya warisan di sana ya. Tapi yang sedih dia bilang saya bukan lagi orang Minang dan tidak boleh lagi mengklaim apapun dari keminangan saya. Ya untungnya saya tanyakan, kalau makan di rumah makan Padang boleh nggak? Iya boleh dong. Alhamdulillah masih boleh. Kalau makan Padangnya di Jakarta. Tapi rumah makannya di Jakarta. Nggak di sana. Nggak di sana. Jadi itu memang bisa seperti itu. Jadi saya ngerti itu gimana beratnya orang seperti Pak Elanu itu untuk menghadapi kondisi yang mereka hadapi. Itu mungkin yang organisasi yang Bang Ade sebut itu sama yang Ajudan Judicial Review itu. Oke, yang ini yang lucunya adalah si ketua organisasi tersebut itu nggak lama kemudian meninggal. dan terus orang itu sebagian mengirimkan WA ke saya. Ini nggak lucu sih. Saya turut berduka sebetulnya dengan meninggalnya ketua organisasi tersebut. Yang lucu bukan itu. Yang lucu adalah banyak orang, ya sejumlah orang lah ngirim WA ke saya dan bilang tolong dimaafkan ya Bapak. Yang buat saya saya sama sekali nggak punya masalah dengan beliau. Karena menurut saya itu hak dia juga. Cuman saya merasa bahwa ya kalaupun Anda mengatakan bahwa saya dipecat dari adat Minang, ya kan nggak ada implikasi teknisnya. Nggak berpengaruh secara signifikan lah. Maksudnya nggak berpengaruh besar. Saya masih tetap bisa bilang saya keturunan Minang gitu loh. Mungkin Mbaknya sebagai seorang muslimah ada cerita. Enggak, tapi yang aku agak kaget itu ya Bang, kan si Pak Eliano ini kan speak up ya Bang di sosial media. Dia juga banyak speak up, ya ibarat soal kebenaran lah. Ya masa putrinya Kristen dipaksa berhijab gitu kan. Tapi dia malah dapat tanda kutip sanksi sosial gitu kan. Dimana orang-orang jadi ngeboikot dia, terus juga bisnisnya bangkrut apa segala macam. Benci banget gitu. Padahal itu yang diomongin bener gitu. Mungkin aku bisa share cerita. Aku memang muslim ya Bang, tapi kan aku merasa aku kan sekolah negeri dulu, SMA aku negeri. Aku ngerasa ya oke lah kalau memang orang-orang mandang orang muslim tuh harus berjilbab pas sekolah. Ya udah, tapi kamu berjilbab? Aku berjilbab pas lagi sekolah, tapi pas olahraga padahal aku sekolah negeri. Emang diwajibkan? Bukan diwajibkan, tapi orang-orang tuh di situ tuh kayak ya lu muslim pakai jilbab lah gitu. Oh, itu di mana? Di SMA di daerah Tangerang Selatan lah. Kayak ada perspektif sosial lo berjilbab. Jadi bukan Sumatera ya? Bukan, ini di daerah saya juga gitu, di daerah sana. Enggak, Tangerang Selatan kan artinya dekat-dekat sini. Dan di situ aku ngerasanya karena mungkin beda kali ya, kok pas belajar pakai jilbab, pas olahraga enggak gitu kan. Jadi ada perilaku kayak ibarat bukan diskriminatif sih, tapi cuman yang kayak orang tuh kayak ngejauhin aku gitu Bang. Digunjing. Apa sih nih orang kok nggak pakai jilbab gitu. Terus juga yang ngejauhin teman-teman langsung pada ngejauhin. Terus kalau aku lagi pakai jilbab lagi dideketin lagi. Gitu. Dan ada salah satu karya wisata. Jadi pas aku pakai seragam sekolah ya aku pakai jilbab. Tapi pas
lagi hari-hari bebas aku nggak pakai, biasa aja. Terus orang tuh selalu nanya kayak, aku nggak pakai jilbab, aku nggak pakai jilbab. Terus aku bilang iya, nanti pas pakai seragam pakai jilbab gitu. Dan itu aku beneran yang kayak dihindari gitu, bener-bener yang kayak kalau nggak dapat hate comment dihindari, nggak ada temen, kayak bener-bener dijauhin aja. Tapi kalau pas lagi pakai jilbab, yang deketin banyak gitu. Itu 2 tahun tuh, kelas 1 SMA sama kelas 2 SMA pas. Sorry, aku mau nanya satu hal. Ini ada pengaruh guru nggak? Kalau guru ada beberapa yang negor, beberapa salah satu guru juga yang kayak di mana jilbabnya, banyak yang nanya guru-guru. Karena kamu kalau ditanya begitu, ya ada Bu. Nanti dipakai lagi, lagi gerah nih gitu kan. Nggak, karena waktu itu mamaku, karena dulu aku SD SMP aku dibully Bang. Mamaku tuh ada ketakutan kayak pas aku masuk SMA negeri ini banyak senior aku dari SMP dulu kayak udah kamu pakai jilbab aja nanti kamu dibully lagi. Mamaku ada ketakutan itu. Cuma ya yang aku rasain tuh ketika aku nggak pakai jilbab tuh kayak orang-orang yang kayak ngelihat aku aneh, bener-bener ngelihat aku tuh buruk gitu, seburuk itu gitu, lebih buruk dari orang rokok di sekolah atau kayak gimana. Itu kan pelanggaran sekolah ya pada masa itu. Tapi aku dilihat lebih buruk. Nah itu memang lingkungannya IPA sih Bang, IPA kan yang alim-alim gitu. Kalau mungkin aku IPS mungkin B aja gitu. Gitu. Iya, karena beda sekali. Beda Bang. Beda gitu, kayak kamu di dunia yang berbeda. Di kelas IPA itu cuma satu-satunya orang yang seperti itu. Pernah ada. Jadi pas lagi di buku tahunan sekolah itu, di kelas itu benar-benar aku sendiri yang nggak pakai jilbab gitu. Terus ada orang nyeltuk, ya Egra sayang banget, kenapa pas foto buku tahunan sekolah nggak pakai jilbab, kan jadinya nggak serasi. Ada Bang, bener ada yang ngomong kayak gitu. Enggak, tapi itu pertanyaan. Kenapa kamu foto akhir tahun itu nggak pakai jilbab? Nggak mungkin pas foto kebetulan lagi aku ngerasa kayak ya udahlah, aku foto nggak usah pakai lah gitu kan. Aku ngerasa kayak ya udahlah, kamu pemberontak sekali ya. Iya, karena aku ngerasa pakai seragam sekolah karena aku dipaksa pakai jilbab ya, karena aku ngerasa nggak nyaman gitu. Nah terus waktu itu sempat aku kan diwawancara Bang Ade tuh yang di Peace Voice. Kalau kalian penonton mau nonton itu, waktu itu aku bahas soal ada pemeriksaan celana dalam di SMA. Judulnya begitu. Judulnya itu ya. Tapi di ending videonya tuh ngebahas soal diskriminasi yang soal jilbab gitu Bang. Aku speak up soal itu kan, dan aku share ke sosmed apa segala macam. Itu banyak banget orang yang nge-DM aku, beberapa teman dari SMA sana ya, kayak nggak ada, gue tuh nggak pernah ya diskriminasi lo gitu. Lo tuh ngomong ngasal ya gitu. Kita tuh nggak pernah ya ngemandang lo buruk soal lo nggak pakai jilbab. Itu kan terserah lo, bla 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 bla. Banyak banget, beberapa mungkin puluhan ya orang nge-DM. Puluhan orang nge-DM. Dan aku yang kayak ya nggak bisa aku balas juga ya. Ya udahlah, biarin aja gitu. Karena mungkin mereka merasa kayak gitu. Tapi aku merasakan banget rasanya pakai jilbab itu dicintai, nggak pakai jilbab itu dipandang buruk. Pada masa itu. Hate gitu. comment yang pernah yang bisa kamu share ke kita apa misalnya? Hate comment paling. Hate comment mereka. Hate comment ini yang dari SMA ini. Jangan jangan ngasal atau apa gitu. Aku lupa. Karena udah dapat hate comment yang lebih lumayan body shaming gitu ya. Tapi ya itu, yang poinnya itu aku jadi keinget sama Pak Elianu ini. Dia speak up tapi dapat ancaman, dapat apa. Soalnya aku juga dapat yang kayak, lo jangan macem-macem lo ngomongin SMA lo, nanti lo dituntut atau gimana apa segala macem. Cuman kan yang aku omongin itu fakta gitu. Dan ada juga orang yang mau aku ajak, ayo mau ngomongin soal ini nggak gitu, tapi dia kayak takut gitu Bang, takut untuk speak up. Tapi ketika ada orang yang berani speak up, kenapa malah diancam lah, dapat ancaman, dapat kecaman keras banget kayak gini gitu. Sangat disayangkan aja. Dan kasus Elianu dulu ya, itu kan bayangkan, masa nggak bisa sih orang-orang itu memahami bahwa Elianu ini Kristen, ya. Dan dia nggak mau, bukannya dia anti-Islam, cuman dia merasa bahwa kenapa anakku harus mengenakan pakaian yang merupakan kayak karakter wajibnya tuh adanya di kalangan Islam. Kan saya bisa bilang, saya nggak mau anak saya pakai jilbab. Ini sama aja dengan misalnya saya masuk sebuah sekolah Kristen, terus saya harus mengenakan kalung salib gitu, misalnya. Kan sesederhana itu. Saya mau nggak? Wajar kalau orang tua saya bilang enggak ya, nggak bisa ya, apa bawa salib kemana-mana gitu, atau naruh salib di mobil, whatever lah ya.
Ini kan begitu logikanya. Elianu ini adalah seorang Kristen. Anaknya dia tidak perkenankan menggunakan jilbab. Anaknya juga mungkin nggak mau. Begitu juga dengan kamu, kan? Orang tuh betul-betul menurut saya sesat pikir memandang bahwa jilbab itu wajib. Itu sesat pikir. Kayak keterbelakangan pemikiran gitu nggak sih? Karena sempit sekali. Karena gini, ya kita tahulah, ini berulang-ulang saya selalu katakan bahwa kalau betul jilbab itu wajib buat semua orang Islam di dunia ini, mestinya di semua negara Islam, ya, atau nggak usah negara Islam, negara yang mayoritas penduduknya Islam, ya penduduknya berjilbab dong. Iya. Atau ada kewajiban berjilbab dong di sekolahnya, atau di kantor atau dimanapun. Ternyata cuma ada 2 negara. Saya ulang ya, Anda tahu dong ada berapa banyak negara yang penduduk mayoritasnya orang Islam atau penduduk negara yang menyebut dirinya negara Islam. Dari itu semua cuma 2 di dunia. Di dunia 2 itu adalah, 1 adalah Iran, 2 Afghanistan. 2 Afghanistan. Afghanistan yang Taliban itu loh. Taliban, iya. Ya Iran. Iran karena pemimpinnya kan Bang. Ya kita bisa berdebat tentang itu, tapi ya karena pemahaman agama kan mereka tuh Syiah ya. Iya. Dalam Islam tuh ada Sunni, ada Syiah. Mereka tuh Syiah banget. Tapi ada Syiah juga yang nggak begitu. Syiahnya Irak nggak begitu. Iran sama Irak kan seberangan, berdampingan. Nah, jadi saya mau bilang bahwa artinya mayoritas orang Islam di dunia, even now Saudi Arabia sudah menyatakan tidak lagi wajib yang namanya jilbab. Memang pada awalnya wajib ya Bang, dulu konservatif kan? Ya, ketika beberapa tahun, dia kan mencabutnya beberapa tahun yang lalu ketika Muhammad bin Salman, calon rajanya Saudi itu mengatakan bahwa kita harus lebih terbuka sebagai orang-orang Islam. Jadi bukan kita harus meninggalkan Islam, enggak. Kita Islam, kita tetap sholat, tapi kita juga nggak mewajibkan orang pakai jilbab. Kalau orang mau pakai jilbab, ya terserah. Silahkan, maksudnya bagus lah ya. Tapi kalau orang nggak mau berjilbab Islam, ya udah nggak apa-apa. Jadi menurut saya ya kayak saya sedih kalau mendengar kamu harus menghadapi itu. Saya cuman ya bertahun-tahun kamu tuh harus menghadapi itu kan. Itu baru berhenti ketika kamu kuliah. Untung kuliahnya nggak wajib. Tapi aku kuliah itu juga debat sama papaku dulu. Dia mau masukin aku ke yang arah-arah Islam lagi kan. Pak, sudah. Tidak bisa, aku tidak bisa. Sudah, biarkan pendosa ini ke sana gitu. Bahkan saya Kristen pun dapat. Iya, dia juga dapat Bang. Kayak dia speak up soal kebenaran juga, dapat hate comment, ancaman juga. Jadi mungkin pemirsa bisa lihat, cek TikToknya Gerakan Peace. Dia tentang konten soal Zara, anaknya Kang Emil yang waktu itu memutuskan untuk melepas jilbab. Dan di situ ya mungkin aku yang memang Kristen juga menganggap bahwa ya itu kan hak privasi orang, kalau mau berjilbab silakan, enggak ya udah. Dan di situ Bang, di kolom komentar ujaran kebencian kayak Anda Kristen, Anda jangan berkomentar ikut campur. Bahkan ada yang salah satu, aku ingat banget nge-DM aku, dia pakai ayat Al-Quran soal agamamu, agamaku. Jadi tolong Mbak nggak usah ikut campur kayak gitu. Kita di Islam nih wajib berjilbab bla bla bla. Dia juga menyertakan, aku lupa surat apa gitu yang memang dia mencantumkan wajib berjilbab gitulah. Dan intinya bahkan ada yang ngatain aku kafir gitu kan. Terus kayak gue juga dapet kok. Iya, kafir. Kayak kamu juga kafir. Oke. Ya intinya kita salaman, saya juga pernah. Salaman juga gimana? Ya, ini grup kafir. Ya intinya Mbak nggak usah ikut campur gitu. Anda tuh nggak tahu istilahnya ke apa ya, agama Islam tuh seperti apa gitu lah. Iya, nggak, dan menurut saya kalau dia itu merasa bahwa Islam itu wajib menggunakan jilbab, ya oke. Tapi masa dia nggak menutup matanya, bisa tertutup matanya untuk melihat bahwa orang Islam nggak semua pakai jilbab. Yang tadi saya bilang, di Indonesia lah. Kapan sih orang perempuan di Islam di Indonesia mulai berjilbab? Tahun 2000-an. 2000-an sejak reformasi. Itu karena pengaruh ya kelompok-kelompok konservatif itu. Jadi salah nih orang tua saya gitu, nenek-nenek kalian. Salah tuh mereka. Dulu tuh nggak pernah pakai jilbab. Mereka itu juga kafir. Gimana sih? Kan selama berabad-abad orang Islam itu memang pakaiannya relatif lebih tertutup. Ya,
Tapi kan nggak jilbab. Even kerudung gitu. Even kerudung di Indonesia kerudung yang biasa gitu ya. Tapi saya menghormati loh kalau orang mengenakan jilbab. Istri saya berjilbab, anak saya enggak ya. Tapi jangan paksa, apalagi terhadap teman-teman Kristen ini. Iya. Dan yang pertama, yang kedua adalah betapa sedihnya yang sampai ada sosial boykot semacam itu. Kayak si Bapak Elanus ini harus dihukum, harus dibuat susah, dibuat menderita. Itu ya sesimpel sebenarnya itu menunjukkan masih banyak orang-orang yang pemikirannya tuh terbelakang. Kalau misalnya ini ya Bang, menurut aku kalau misalnya mau ngomongin ya harusnya jangan diviralin gitulah. Ya mungkin sebenarnya itu bentuk kekesalan orang tua gitu, yang nggak terima anaknya kok dipaksa berjilbab. Gue Kristen loh gitu. Maksudnya kok ada ya sekolah gini, mungkin bentuk nggak nyangka aja, cuman ya karena itu bentuk kekesalan orang tua diviralin, akhirnya ya kesebar lah di sosmed ini. Dan karena logikanya kalau memang dia cuma lapor ke orang-orang sekitar dia, kan orang-orang sekitarnya orang-orang Padang kan pasti pro ke peraturan pemaksaan berjilbab itu kan. Jadi dia butuh suara dari daerah lain yang ngerasa lah iya kan ini Kristen kok dipaksa. Dan gitu. Kalaupun dia cuman kasarannya ngadu ke orang sekitar juga sebenarnya nggak bakal ditindaklanjuti nggak sih? Iya. Ya ini juga akhirnya dia terpaksa mengizinkan aturan itu tetap dijalankan kan. Dalam hal ini dia sebenarnya kalah. Tapi masalahnya dia adalah ya masa nggak boleh saya menyampaikan kepada publik bahwa saya merasa tidak adil ini bahwa anak saya dipaksa. Kan ini bukan soal korupsi atau apa, ini soal cara berpakaian aja. Jadi buat saya ini orang-orang Islam yang sampai memboikot, sampai membuat keluarga Pak Elianus ya. Pak Eliano itu, menurut saya itu sudah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kalau menurut saya ya, karena seharusnya menurut saya Islam itu agama damai, agama yang membawa rahmatan lil alamin, agama yang menghormati orang-orang lain yang beragama berbeda. Dan apa? Dan selain melanggar agama juga sebenarnya aksi orang-orang di sana tuh melanggar konstitusi juga nggak sih? Karena kalau itu dijelas. Iya, karena jatuhnya menekan kebebasan berekspresi mungkin atau kebebasan menekan untuk berpendapat gitu loh. Dan beragama. Dimulai dengan hak orang untuk menjalani hidup sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Itu dilindungi oleh konstitusi. Kedua adalah hak orang untuk berbicara. Itu juga dilindungi oleh konstitusi. Jadi saya minta maaf nih atas nama orang Islam. Saya minta maaf sama Pak Eliano dan keluarganya dan teman-teman Kristen atau siapapun orang bahkan Islam yang mengalami penindasan. Ini insya Allah Tuhan tuh Tuhan itu sangat adil, sangat murah, sangat besar, sangat akan melindungi kalian semua. Ya semoga nggak ada lagi pemaksaan jilbab atau tanda kutip sanksi sosial, penindasan, intimidasi. Dan intinya dan yang paling penting adalah kita mendukung orang-orang yang berjilbab, tapi kita juga mendukung orang-orang yang memutuskan untuk memang mereka nggak mau berjilbab. Iya, itu kebebasan berpakaian. Di kru kita juga ini satu perempuan nggak pakai jilbab. Sebelah sana guys. Dan dia agak bingung karena dia kok tiba-tiba saya diomongin. Kok aku? Apakah kamera perlu bergerak nggak ya? Gak usah. Oke, itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Kalau misalkan penonton ada ide-ide, kamu mau bahas ini, boleh komen di bawah. Nah, jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa apa, Cindy? Kalian juga bisa kirim pendapat atau cerita kalian di sosial medianya Cokro TV. Oke. Saya terus di episode Kupas Berita berikutnya. Bye-bye. Bye.